Mania, selamat datang di DMTV. Nah, saat ini saya akan membahas golfer brake pads. Nah, kebanyakan nih ya, termasuk saya juga dulunya itu bingung pilih brake pads. Bingungnya kenapa? Ada yang harga 500, ada yang harga 600, harga 700, ada yang harga 2 juta. Kenapa bisa beda-beda harga walaupun mereknya sama ya? Karena ternyata dia itu ada beberapa tipe kanvas rem, yaitu tipe kompon. Nah, yang saya akan bahas dari golfer ini ada 3 tipe kompon, yaitu 1054 yang tipenya semi metalik ya, dan juga seri 1370 yang tipe komponnya adalah sintered, dan 1375 ya, 1375 yang sintered sport. Nah, saya akan mulai dari pertama dulu, yang semi metalik. Semi metalik lebih cocok untuk mengganti yang OEM brake pads. Dia sangat mirip, mungkin performanya sedikit lebih bagus dibanding yang OEM ya, yang semi metalik ini. Itu cocok bagi orang yang mungkin dia punya riding style yang lebih santai, yang tidak gila seperti saya ya, yang suka late braking. Jadi yang sudah merasa cukup waktu dia memakai kanvas rem yang aslinya bawaan pabrikan, dia merasa sudah cukup, tidak terlalu pakem dan juga tidak slippery. Pokoknya intinya udah cukup lah ya, cukup untuk touring luar kota yang mungkin atau Sunday morning ride yang lebih santai ya, yang jalan sama 10-15 orang ramai pelan-pelan santai. Nah, mungkin cocok yang pakai semi metalik. Saya tidak usah terlalu dalam membahas ya, sampai kenapa semi metalik itu lebih bagus, sampai dia punya campuran kimia, campuran besinya. Pokoknya intinya, jikalau ya yang bawaan pabrikan sudah cukup buat kamu, atau bagi orang yang hanya biasanya pakai motornya moginya keluar kota saja, semi metalik sudah cukup untuk kamu. Nah, bagi teman-teman sport ya, kebetulan memang DM ya, dunia motor spesialisnya parts untuk motorsport, aksesorisnya untuk motorsport. Bagi teman-teman yang memiliki motorsport yang punya riding style lebih agresif ya, seperti saya, seperti Bro Ron, seperti meter setengah ya, mungkin lebih cocok yang berbahan sintered. Nah, berbahan sintered ini tentunya harganya lebih mahal sedikit dibanding yang semi metalik ya. Dan kalau berbahan sintered ini dia ada 2 tipe ya, yang 1370 seperti yang saya mention tadi, ada yang 1370 itu yang untuk daily use tetapi dia lebih sporty ya dibanding yang OEM, dan ada tipe 1375 dia itu semi track day ya. Jadi bisa dipakai untuk sport, yang daily bisa juga dipakai untuk track day. Saya akan bahas yang 1370 dulu, yang sintered standar. Sintered standar ini jauh tentunya dia di atas semi metalik karena kandungan metalnya lebih banyak. Kalau untuk ya dibandingkan secara kualitas, yang semi metalik cenderung lebih cepat habis dibanding yang sintered lebih cepat habis dibanding yang semi metalik, karena dia bahannya lebih kasar dan lebih cepat habis ya, lebih cepat. Tapi saya bilang lebih cepat habis ini tidak baru dipakai 1000 km dia langsung habis, tidak. Dibandingkan yang semi metalik mungkin lebih cepat habis 10% sampai 15% ya. Jadi saat kita memakai yang berbahan sintered, dia lebih ngegrip. Saat kita menarik tuasnya, dia lebih ngegrip. Tentunya yang berbahan sintered butuh waktu untuk supaya dia lebih optimal ya. Jadi tidak bisa kita langsung baru jalan nih, baru keluar dari gang, baru keluar dari garasi langsung ngegas full, langsung kita ngerem pakem. Nah, itu tentu tidak optimal. Dia lebih optimal kalau kita sudah pakai sekitar 2-3 km yang dia sudah lebih hangat. Nah, itu baru dia bagus dipakai ya. Jadi temperatur yang sudah naik, makin tinggi temperaturnya dia makin optimal bekerja. Nah, itulah tipe yang 1370. Nah, kita melangkah ke berikutnya, tipe 1375 1375 Sport Sintered. Nah, this is my preferred choice. Ini pilihan saya secara personal. Dia sudah hanya 1 langkah di bawah tipe race. Nah, kenapa dibilang sport sintered? Karena dia bisa dipakai untuk harian dan bisa juga dipakai untuk track day. Jadi bagi teman-teman yang mungkin suka kesentul ya, kadang-kadang suka kesentul, atau mungkin untuk ikut ITS, nah ini sudah cukup nih ya. Secara material dia lebih kasar dibanding street sintered.
lebih kasar dibanding yang OEM atau yang semi metalik karena kandungan metalnya lebih banyak, tetapi ini jauh lebih ngegrip dibanding dua kompon tadi. Nah, tentunya bagi yang aggressive rider seperti saya, ya, suka late braking, suka ngegas, apalagi saya yang suka pakai Ducati, suka ngegas, suka ngerem tiba-tiba, suka ngegas, suka rem tiba-tiba, inilah tipe kompon yang tidak akan hilang dia punya performa saat di kecepatan tinggi atau di saat temperatur yang tinggi. Malah dia temperatur makin tinggi, dia makin optimal cara bekerjanya. Jadi pilihan saya, my personal choice is 1375, khusus bagi teman-teman bikers yang berada di kota yang sering macet, khususnya Jakarta, Bekasi, Bandung ya, yang udah kemacetannya udah lebih parah, yang suka ngerem, apa-apa ngerem, baru ngegas ngerem, baru ngegas rem. Nah, ini this is my better choice. Pemakaiannya mungkin lebih boros dibanding tipe lainnya, ya. Itu saya harus akui dari depan. Tetapi saya preferred, ya, mending lebih boros sedikit, tetapi kita yakin secara mental, kita yakin rem yang kita pakai itu udah rem yang terbaik, ya. Ini di atasnya ini hanya satu macam lagi, tipe GP, dan tentunya kita tidak perlu pakai tipe GP sehari-harian, ya. Jadi guys, kembali tadi review, ada 3 macam kompon yang akan kita ready stock di duniamotor.com, yaitu semi metalik yang penggantinya OEM, 1370 ya, 1370 yang untuk street sinter, ya, untuk harian yang lebih agresif daripada semi metalik, dan juga yang berwarna putih ini, ya, dan dia juga bisanya untuk motor-motor yang memakai kaliper Brembo M4. Nah, ini tipenya nih, ya, dan my personal choice is the 1375 series. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai produk-produk Galfer, silakan add kami di sini, pin BB-nya DM888DM atau WhatsApp 0852 17 17 5522. Jangan lupa diikuti kita di Instagram, ya, @duniamotorcom, fanpage kita @duniamotorcom juga. Saya Bro Ron, sampai ketemu di video berikutnya. Ya. Nah, kita melangkah ke